Kalau boleh Iya. tahu nih Bu, Ibu tuh lebih jago masak atau bersih-bersih? Oh, bersih-bersih rumah. Wow. Kalau masak Kita sama. kirim setiap Kirimnya ke mau Ibu. pagi, mau sore, mau malam, mau subuh, mau tengah malam. Jadi HP saya itu penuh dengan, jadi seperti mau muntah loh, lihat sampah itu, foto sampah itu tiap hari ada. Itu sebentar Bu, jadi kepala dinas DLH itu Ibu Iya. seminggu berapa kali nangis? Memang kota kita ini bersih karena dibersihkan, belum kesadaran. Belum kesadaran. Nah, yang akan kita bangun itu kesadaran. Oh, ya Allah, mudah-mudahan tidak banjir, tidak ada pohon yang tumbang. Jadi pada waktu hujan keras itu banyak pohon yang tumbang, Pak Walid. Ibu di mana? Saya sudah di bawah pohon, Pak. Sudah di bawah pohon yang tumbang, Pak. Hai sahabat data PPS Kota Palu, selamat datang kembali di acara Carlota episode 2. Baik, kali ini senang sekali rasanya kita kedatangan tamu yang tokoh perempuan yang sangat populer di Kota Palu. Langsung saja ya kita kenalan dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga selalu sehat. Baik, langsung saja kita kenalan lebih dalam lagi dengan tokoh perempuan populer yang satu ini. Beliau bernama lengkap Irmayanti Petalolo, lahir di Jakarta tanggal 1 Oktober 1969. Kemudian anak ke-7 dari 8 bersaudara. Kabarnya beliau mempunyai hobi berolahraga, kemudian membaca dan juga suka nonton. Nah, kita flashback dulu ke masa kecilnya Ibu. Iya. Boleh diceritakan itu seperti apa masa Iya. kecilnya? Oh ya, Saudaranya cukup banyak ya Bu? banyak sekali. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa saya lahir pada tahun 69 ya, 1969. Dari 8 bersaudara, anak ke-7 dari pasangan almarhum ayah saya Andi Raga Petalolo, yang alhamdulillah hari ini nama almarhum ayah saya diabadikan di GBK ya oleh Pak Gubernur Provinsi Setengah Pak Rusdi Mastura, dan ini merupakan penghargaan bagi kami. Saya sangat terima kasih sekali kepada Pak Gubernur. Kemudian ibu saya juga sudah almarhum ya. Beliau adalah seorang wanita karir ya, wanita karir, berkarir di parlemen sebagai anggota DPRD, baik dari DPRD tingkat kota maupun provinsi. Kemudian dari umur 10 tahun saya sudah ditinggalkan oleh ayah saya. Jadi saya lahir 69, tahun 79 ayah saya meninggal. Pada waktu itu menunaikan ibadah haji, kemudian meninggal di sana. Jadi beliau dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Ya. Jadi kami tumbuh bersama ibu saya yang sebagai kepala rumah tangga. Ya. Kemudian hari-hari saya ada kesan yang sangat saya selalu ingat dari almarhum ayah saya. Beliau karena mungkin didikan dulu masih didikan Belanda ya, sangat disiplin terkait dengan pertama pada waktu-waktu tidur kami harus tidur, kemudian terkait dengan kebersihan. Bapak saya sangat perhatian terkait dengan kebersihan ya. Makan itu piringnya harus bersih, tidak boleh ada yang sisa makanan. Kemudian kalau menulis dalam buku itu kemudian ada yang salah itu tidak boleh disobek, tapi yang salah itu digaris, kemudian kita menulis lagi di bawahnya seperti itu. Digarisnya harus rapi, Bu. Digarisnya, iya, pakai penggaris. Jadi baru semula itu baru tulis lagi di bawahnya. Kemudian pengarsipannya beliau, pengarsipannya itu sangat rapi sekali.
Jadi kami waktu masih ada almarhum ayah kami, apapun yang kami cari arsip-arsip itu pasti ada karena disimpan begitu rapi. Dulu kan belum ada fotokopi, jadi kalau ayah saya mengirim surat itu dibuat 2 rangkap secara tapi ditulis. Jadi apa yang dikirimkan untuk kakak saya waktu itu kebetulan sekolah di luar daerah, kemudian satu arsipnya itu disimpan. Tapi karena tidak ada fotokopi dulu ya, jadi belum ada, jadi itu menjadi arsip. Kemudian ada pesan dari ayah saya yang sampai sekarang saya ingat adalah kita harus mandiri, tidak bisa tergantung kepada orang lain, sekalipun itu saudara kita. Nah, itu pesan yang selalu saya ingat. Kemudian masa kecil saya setelah kan lebih banyak bermain dengan tetangga-tetangga. Kalau sekarang kan anak-anak jarang main dengan tetangga. Kalau kami kan dulu selalu setelah pulang sekolah mainnya dengan tetangga. Mulai kumpul kertas permen itu, kemudian mainan-mainan yang dulu-dulu ya, main kasti, main kelar, main apa itu. Jadi kalau sekarang kan anak-anak lebih banyak berkurung diri di kamar, kemudian main gadget, main game dan sebagainya. Kalau dulu kan kami lebih banyak bersosialisasi ya. Iya. Kemudian pada waktu SMP saya mulai ikut kegiatan-kegiatan pramuka, palang merah, ya, pramuka, palang merah, dan juga pada waktu SMA mengisi waktu saya dengan menari. Jadi kami ya SMA. Mulai dari SMP sampai menari. Bahkan SD, kami kan SD itu pernah kami membawakan tari Pomonte itu di Istana Merdeka. Itu waktu SD? SD. Kelas berapa itu? SD saya lupa ya kelas berapa, kelas 4 apa kelas 5. Kan ada pertama kali itu tarian Hasan Baswan, tari Pomonte itu dipentaskan di Istana Merdeka. Iya. Almarhum masih ada waktu itu? Almarhum Hasan Baswan? Bukan, almarhum Bapak. Udah meninggal. Waktu ke istana Bapak sudah. Oh tidak, ya, almarhum yang menciptakan tarian ini kan almarhum Hasan Baswan. Iya. Itu tarian itu kami bawakan ke istana. Itu sekitar tahun 70-an. Iya. Bapak saya masih ada kayaknya ya, masih ada. Iya, masih ada bapak saya. Nah, itu tarian yang pertama kali di Sulawesi Tengah itu mewakili untuk ke Istana Merdeka. Itu di zaman Pak almarhum Hasan Baswan, pencipta seniman di Sulawesi Tengah. Nah, itu kami sama-sama salah satunya ketua DPRD provinsi Ibu Nilam Sari. Oh, itu juga. Iya, itu sama ya. Itu semua itu dulu. Nah, itu tetangga juga menari juga kan, itu zaman-zamannya itu waktu itu. Ya, Kadis Pariwisata Provinsi Ibu Diah Ento. Ya, itu zamannya kami membawakan tarian itu di Istana Merdeka. Ya. Kemudian diseriusi lagi di SMA. Nah, di SMA saya mengisi hari-hari saya dengan menjadi penari. Jadi kalau ada tamu-tamu yang datang dari luar, kami menari di kediaman. Ya, waktu itu kediamannya kan masih di Jalan Muhammad Hatta yang sekarang ini, yang Pak Gub sekarang tinggal kembali kan. Kediamannya di Jalan Muhammad Hatta. Ya, di depan. Kalau masa kecil dengan saudara. Iya. Bagaimana? Apa yang paling Ibu ingat? Kalau kan 8 bersaudara ini Bu agak banyak kan. Kemudian Ibu anak ke-7, hampir bungsu. Iya. Sering dibully enggak Bu sama kakak-kakaknya ini? Kalau bully itu tidak, memang kami dari kecil ya dengan saudara-saudara itu sudah ada misalnya pembagian tugas yang harus kami lakukan. Kemudian ini foto saya. Itu saya bersaudara perempuan itu 5 orang, laki-laki 3 orang, 1 udah meninggal, yang 1 ini ipar ya. Jadi Jadi yang menggantikan ini adalah istri dari saudaranya. Iya, laki-laki 3 tapi udah meninggal 1. Iya. Jadi kami masih kecil kami ya, karena kumpulnya banyak, jadi memang seru, ramai, seru, iya, alhamdulillah. Saya dulu sekamar dengan kakak saya yang sekarang dia di KPP. Ini yang mana? Ibu Ratna Dewi.
pakai jilbab warna apa, Bu? Iya, di sebelah saya yang. Oh, di sebelah yang pink ya. Iya. Dulu Oke, kan ini dia bukan Bawaslu RI, sekarang DKPP. Oh, Iya. seperti itu. Iya. Ini saya punya informasi tentang cerita lucu zaman Iya. Ibu masih kecil dulu. Katanya dulu kalau Ibu tuh main sama tetangga, sama saudara-saudara di dekat rumah, naik sepeda atau main apapun itu, Ibu suka jatuh, katanya suka kecelakaan. Saya dulu begitu. Bahkan dulu kalau menjelang ulang tahun saya, tanggal 1 Oktober itu, biasanya saya jangan keluar rumah, biasa seperti itu. Saya main dengan adik saya, biasa kan main rumah-rumahan. Akhirnya saya kena kaca, atau naik sepeda saya jatuh. Nah, jadi biasa saya hati-hati pas menjelang ulang tahun saya. Biasa saya sering dapat kecelakaan. Bahkan dulu di momen setiap dulu saya tahun. Menurut orang tua saya, nama saya sih bukan Irmayanti. Dulu nama saya Suhartina. Itu gabungan Soeharto Ibu Tin. Oh. Tapi karena biasanya sering sakit diganti. Iya, diganti. Ya, ini ada kaitannya diganti setelah Ibu sering jatuh. Sebelumnya. Jadi memang berapa kali saya main sama adik, biasa saya yang dapat kecelakaannya, naik sepeda jatuh. Pokoknya kalau main berapa kali sering jatuh, sering kecelakaan. Lagi asik-asik naik sepeda jatuh. Iya. Lagi di belakang. Tangan saya pernah patah karena naik sepeda. Patah. Jadi ini sebenarnya karena Ibu yang terlalu atau kurang hati-hati ya, mungkin kurang hati-hati. Gitu. Kemudian Bu, kalau kita kaitkan ini tentang tragedi masa kecil Ibu yang sering jatuh tadi, sering kecelakaan, BPS itu mencatat data kecelakaan lalu lintas di tahun 2023 itu Bu sejumlah 1099 kasus. Di 2023. 1099 kasus. Ini turun Bu dari jumlah kasus sebelumnya. Kecelakaan di tahun sebelumnya yang sejumlah 1144 kasus. Jadi ya mungkin kecelakaan atau tragedi Ibu yang sebelumnya itu menjadi perhatian pemerintah. Perlu kita catat ini. Perlu kita catat ini jumlah kecelakaan, gimana cara nuruninnya gitu. Foto bertiga ini boleh diceritakan Ibu siapa saja ini? Oh iya, yang di tengah adik saya, yang sebelahnya lagi kakak saya. Yang di tengah adik saya Andriani Petololo, sekarang dia mengelola butik Sahira. Sahira butik ya. Kabarnya bertiga ini dari zaman dulu ini sampai sekarang kayaknya bajunya masih kembar-kembaran. Kalau dulu kecil saya anak yang paling rajin bikin ulang tahun. Iya, paling rajin bikin ulang tahun, walaupun Ibu, Bapak maksudnya bikin setiap ulang tahun saya harus dibuat. Oh begitu, Ibu minta harus bikin. Iya, harus bikin. Jadi walaupun dulu tahun kan itu Bapak saya menunaikan ibadah haji Oktober, pas saya beliau ke Surabaya. Kalau dulu kan ke Surabaya dulu, baru ke Tanah Suci kan. Saya tetap harus bikin ulang tahun tanggal 1 itu, tanggal 1 Oktober. Iya. Jadi bersaudara saya paling sering bikin ulang tahun. Baru baju saya selalu sama adik saya, sering sama adik saya dari kecil itu sering. Iya, bertiga juga tidurnya sekamar. Iya, bajunya sering kembar. Kalau dulu kan begitu kan. Iya. Suka berkelahi enggak, Bu? Bertiga ya, kalau anak-anaknya biasa ada juga berkelahi ya pasti. Pasti ya Bu. Rebutan mainan gitu. Iya biasa. Tapi kalau saya sama adik nih sama-sama menari, sama-sama. Jadi memang selalu sering bersama-sama. Lebih dekatnya sama Bu Andri. Sama adik, sama kakak juga. Cuma kalau sama adik sama-sama kami menarinya sama-sama, mainnya juga temannya biasa sama-sama juga. Circle-nya sama Bu ya. Iya. Baik, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini adalah almarhum bapak saya yang kacamata tuh. Waktu bapak saya jadi Komda PSSI, itu beliau mendatangkan pemain bola dari Belanda. Iya, itu pemain dari Belanda ini kayaknya ya. Kemudian komunitas Historia ini apa Bu? Boleh diceritakan? Iya, itu saya juga dapat foto-fotonya ini dari ini ya. Dari teman-teman Historia ya. Mereka yang dapat, saya juga nggak tahu mereka dapatnya dari mana nih foto-foto. Bahkan ada yang saya minta, yang mereka berikan, ya saya pajang di ruangan saya. Ini lokasinya di Palu, Bu?
Di Palu, di Palu. Oke. Jadi bapak saya ini beliau juga pensiunan PNS, itu dulu beliau kepala PDAM. PDAM. Iya, PDAM. Kemudian aktif sebagai ketua Palang Merah. Kemudian Komda PSSI. Kemudian juga kalau Lebaran itu yang mengkoordinir. Kalau dulu kan ada pramuka yang bawa-bawa celengan apa semua itu. Jadi kalau dulu habis sholatnya biasa kan dulu rumah saya di depan lapangan GOR. Sekarang kan sudah jadi taman. Dulu kan lapangan. Jadi kalau orang habis sholat di situ semuanya pada ke rumah. Semuanya pada ke rumah. Jadi celengannya dihitung. Kemudian juga dulu banyak bantuan-bantuan Palang Merah itu dibawanya di rumah. Kemudian baru dibagi-bagikan. Dari dulu ibu sudah aktif. Iya, kalau bapak saya kan aktif itu. Kemudian ibu saya dulu dia aktifnya di PKK, kemudian jadi dari kecil saya sudah lihat lah bagaimana keaktifan ibu saya. Kemudian dia juga anggota DPR, jadi memang dia wanita karir juga. Wanita karir. Iya. Kemudian kan ibu ditinggal almarhum bapak ini pada usia 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau usia 10 tahun itu sepertinya belum terlalu banyak. Belum, masih SD, kami kan masih SD. Terlalu banyak memori gitu. Iya, cuma memang yang selalu tertanam sama kami terkait dengan kebersihannya, ketertiban beliau. Jadi dulu kami kalau ada misalnya teman yang datang cari kami mau misalnya janjian mau ke sekolah, biasa kan ada kegiatan di sekolah. Kalau ada rumput itu teman-teman disuruh angkat rumput. Jadi orang yang datang itu disuruh kalau ada rumput jatuh angkat rumput dulu, angkat rumput. Begitu kalau dulu. Iya. Pemerhati lingkungan berarti Bu ya. Baik, kalau yang paling ibu ingat dari sosok, mungkin dari cerita ibu karena 10 tahun umur 10 tahun sudah ditinggal itu mungkin dia terlalu banyak memori dari cerita-cerita ibu yang memotivasi ibu sehingga bisa ditanamkan dalam keseharian ibu sampai dengan sekarang. Itu pertama yang saya sampaikan tadi bahwa ada bahasa almarhum ayah saya yang selalu saya tanamkan, saya kenang selalu terkait dengan beliau menyampaikan bahwa tidak boleh tergantung kepada orang lain. Jadi kita harus mandiri sekalipun saudara, itu pernah beliau sampaikan. Iya. Jadi tidak boleh Kemudian memang jadi itu menjadi cambuk bagi saya, memang kami harus bisa survive, bisa mandiri, tidak boleh kami tergantung seperti itu. Kemudian juga terkait dengan kedisiplinan yang beliau bangun. Jadi itu menjadi contoh bagi kami dan alhamdulillah walaupun setelah itu kami didampingi oleh ibu sekolah kami tetap kami selesaikan, kuliah kami tetap kami. Jadi fokus dalam melaksanakan sesuatu seperti itu. Melaksanakan sesuatu. Artinya kakak saya kami seperti misalnya saya contoh kakak saya beliau berjuang bisa sampai ke tingkat nasional, kan bisa berkarir sampai di tingkat nasional. Jadi itu memang atas kerja keras dan usaha sendiri begitu maksudnya. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Jadi nanti orang lain yang akan mendorong kita. Ya seperti itu. Saya sih selalu berpendapat itu. Jadi kita bekerja saja. Nanti kan orang lain yang akan menilai kita. Nanti orang lain akan bantu kita untuk memperjuangkan karena apa yang kita lakukan. Dan itu saya alami. Waktu pertama saya mau dipromosi sebagai eselon 2, saya kan yang justru yang mempromosikan saya itu adalah kepala-kepala dinas saya begitu. Iya, jadi itu memang saya jadi sekarang itu saya tanamkan saya sampaikan kepada teman-teman di jajaran aparatur. Artinya kita bekerja saja fokus. Karena ada orang lain yang akan menilai dan orang itu akan yang membantu kita untuk mempromosikan diri kita. Baik Bu, menarik sekali pembahasannya. Baik, seperti yang sudah Ibu ceritakan tadi kan sosok ayah ini sangat disiplin. Iya, disiplin. Diberikan company, diberikan Belanda. Harus tidur siang. Jadi bermain itu kami biasa saya sama adik saya kan selalu bermainnya sama-sama kan. Jadi kami biasanya kalau lihat bapak saya udah tidur, kami pelan-pelan keluar, dorong sepeda atau apa begitu. Karena kalau jam siang itu katanya harus tidur. Ada nakal-nakal. Iya, harus tidur begitu. Kalau udah didengar, sudah masuk lagi. Gitu. Lari lagi masuk. Iya. Pura-pura tidur. Kalau dulu kami dengan tetangga-tetangga akrab ya. Kalau dulu biasa makan di rumah tetangga, mandi di rumah tetangga. Karena
berdekatan rumah. Dulu kan kami tidak menggunakan pagar pembatas ya kalau dulu kami. Iya. Iya. Kabarnya juga ayah ini dulu katanya harus sarapan gitu. Sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Iya. Minimal minum susu. Iya. Gitu. Jadi memang pola didik ya, kalau dulu pola didik itu kan memang agak harus teratur gitu ya, harus teratur. Betul. Jadi kalau menurut Ibu dengan apa namanya ditanamkan kebiasaan sarapan terhadap anak ini dari masih kecil itu punya pengaruh nggak sih Bu untuk kalau anak saya malah nggak biasa sarapan pagi, nanti mereka biasanya saya bawain bekal ke sekolah, bekal nanti di sekolah baru biasa sarapan, biasanya bekal sekolah. Iya. Ya, tapi berarti tetap sarapan gitu. Tetap ya, bekalnya dibawa ke sekolah biasanya kan. Ya. Jadi kan ada juga biasanya sebagian orang juga tidak terlalu percaya sarapan sudah jauh nanti saja. Iya, ada yang tergantung kebiasaan juga sih ya. Kalau saya kalau terlalu pagi juga belum bisa juga. Sarapan. Iya. Sarapan dulu sarapannya susu katanya Bu ya. Iya, kalau dulu kan biasa kita minumnya susu, biasa roti. Susu makan roti gitu. Iya, Bu. Kalau dulu. Jadi kita masukkan lagi nih produk data BPS Bu. Kita masuk lagi ya penonton. Baik, jadi komoditas susu, kemudian roti dan masih banyak komoditas lainnya itu Bu, sama BPS itu setiap bulannya dicatat sebagai dalam data inflasi namanya Bu. Jadi tercatat susu bubuk yang sering dikonsumsi mungkin oleh anak-anak pelajar untuk berangkat ke sekolah itu memberikan andil inflasi year on year sebesar 0,01% di tahun 2024 khususnya di bulan Juli gitu. Dan besar ya? Iya, lumayan besar memberikan andil. Kemudian roti yang biasanya juga dikonsumsi oleh anak-anak sebelum berangkat ke sekolah itu juga memberikan sumbangan inflasi year on year sebesar 0,02%. Roti manis lebih besar lagi nilainya di bulan Juli tahun 2024. Seperti itu. Jadi kita saling bertukar informasi. Iya, betul. Kami juga ini penting sekali kan? Menginformasikan produk-produk data yang kami punya gitu. Iya. Lanjut. Silahkan. Ini potret rumah dulu saya. Ini rumah orang Ibu, tua. Tempat Ibu tumbuh kembang di masa kecil ya. Sampai umur berapa Ibu ada di rumah ini? Saya sampai menikah. Oh, sampai menikah. Sampai udah eselon 2 di sini. Oh. Sampai dengan kepala dinas saya masih di sini sampai dengan kepala dinas. Karena waktu itu kan kakak-kakak saya, adik saya sudah pada menikah, sudah meninggalkan rumah ini. Saya menemani ibu saya. Iya, saya nanti waktu ibu saya meninggal, baru saya menempati rumah saya sendiri. Jadi sampai saya menikah, anak-anak saya semua saya di sini. Saya tinggalnya di sini. Jadi ini tetangga-tetangga kami dari kecil sampai sekarang. Tapi tetangga-tetangga ini sekarang juga udah nggak ada semua. Udah pada rumahnya udah pada dibeli. Nah, sekarang ini sudah jadi rumahnya Mat Ali semuanya. Seperti itu. Ini juga jadi hak milik Mat Ali nih. Ada yang berubah enggak, Bu? Karena istrinya kan tetangga saya. Jadi semua Bu, ya? Iya, jadi tetangga sekarang udah rumah tetangga situ sudah dibeli oleh istrinya Mat Ali, udah Mat Ali yang beli. Rumahnya dari dulu sampai sekarang ini begini? Tidak, dulu berbeda. Dulu kan rumah-rumah dulu kan modelnya beda. Tiangnya? Tiangnya juga beda. Itu terasnya tidak begitu. Kalau dulu kan rumahnya tuh semuanya modelnya sama. Ya, sekarang udah dirubah, ini sudah dirubah. Tapi ini udah lama sekali juga. Nah, tapi rumah dulu ini kuat. Waktu gempa. Waktu gempa kan rumah ini dikontrakan, tapi saya masuk itu tidak hancur, tidak rusak, tapi kan dia masih kokoh dibanding rumah-rumah sekarang. Baik, kita ya mudah-mudahan saya biasa lewat di rumah ini kan kalau kami olahraga 8 gor atau apa kan ya. Tapi saya selalu berdoa mudah-mudahan saya punya rezeki bisa ambil rumah saya kembali. Oh gitu. Ayo kita bantu. Didoakan. Kita bantu suarakan. Mudah-mudahan. Karena udah nggak ada yang tinggal kan juga ya, sudah lama. Ya.
Barangkali bisa melalui pendekatan dengan teman menarinya zaman dulu. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Iya, Nah, iya, ini nama ayah iya, diabadikan menjadi nama salah satu gedung di gedung olahraga. GBK ya, GBK. GBK Andiraga. Kan kemarin GBK apa? Kaktus ya? Gelora Bumi Kaktus. Iya, Gelora Bumi Kaktus. Terus Pak Rusdi Mastura, Gubernur, beliau menambahkan karena ini keinginan beliau sendiri, keinginannya Pak Gubernur sendiri karena beliau tahu sejarah. Jadi waktu itu pertama kali Sulawesi Tengah itu bisa ikut PON itu bersama bapak saya yang memperjuangkan iya untuk ikut PON pertama kali Sulawesi Tengah bisa ikut PON. Jadi mungkin karena itu Pak Rusdi Mastura, Pak Gubernur mengabadikanlah nama ayah saya di gedung ini. Betul. Iya. Iya. Ini juga sebagai sejarah mungkin untuk Iya. adik-adik. Ya. Iya. Pasti banyak yang cari tahu kan ini siapa Andiraga Pentas. Pada waktu pertama dicantumkan banyak yang komen. Saya coba lihat komentar. Oh, ini kok orang Bugis ada di sini apa sebagainya ya, komentar. Tapi yang tidak tahu sejarah, Betul. yang tidak tahu sejarahnya. Jadi kalau Pak Rusdi Masura karena beliau tahu persis sejarahnya, jadi beliau yang memperjuangkan keinginannya beliau memang untuk menambahkan ini. Karena sejarahnya itu pertama kali Sulawesi Tengah bisa ikut PON itu ya bapak saya yang memperjuangkan itu. Baik. Ya, ya. Ini dia. Ya. Kali pertama sekretaris Kota Palu dijabat perempuan. Iya. Ini yang menarik untuk kami tanyakan adalah Bu, Iya. apa yang bikin Ibu tertarik untuk ikut kompetisi ini? Iya. Tertarik untuk ikut asesmen Iya, betul. menjadi sekretaris Iya. daerah. Jadi memang pertama kan terkait dengan keberadaan kami perempuan ya. Saya selalu berpikir bahwa perempuan itu tidak beda dengan laki-laki. Artinya kalau laki-laki mampu, kami juga pasti mampu ya. Perempuan juga masih mampu ya. Jadi sebelum saya menjadi pegawai, sebenarnya sebelum saya menjadi pegawai, saya mengikuti Diklat Kepemimpinan Perempuan. Di situ saya menjadi salah satu pelatih kepemimpinan perempuan. Jadi kami buat pendidikan untuk kepemimpinan perempuan. Cuma sekarang tidak berlangsung lagi. Dulu kan kami ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kemudian itu bahkan saya sampai ke kabupaten-kabupaten. Biasa ada waktu itu ada kabupaten yang buat kabupaten Toli-Toli, kemudian Puol. Jadi saya bersama tokoh-tokoh perempuan yang seumur ibu saya, Paling muda ini. Iya, jadi seumur ibu saya bergabung dengan ibu-ibu yang seumur ibu saya menjadi pelatih kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan. Jadi iya. memberikan materi pelatihan kepemimpinan, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka tampil ya. Kemudian ada modul yang memang sudah disiapkan ya itu. Nah, kemudian pada waktu sebenarnya saya ikut seleksi sebagai sekretaris ini yang kedua kali. Pada waktu zaman wali kota sebelumnya itu juga ada seleksi karena kami lihat kok tidak ada perempuan yang ikut. Jadi saya diajak dua teman saya waktu itu bersama-sama Ibu Dr. Emma. Kami dua ikut sama-sama. Terus kemudian di seleksi ini lagi kami melihat jangan sampai tidak ada perempuan yang ikut kan. Iya. Nah, kadang kan cuma banyak mayoritas yang ikut laki-laki. Udah, saya sama Kepala Dinas Ibu Eka yang sekarang Kepala Dinas Pendapatan, kami berdua ikut. Ayo jangan sampai tidak ada perempuan yang ikut ya. Kami mewakili perempuan untuk ikut bersama-sama berkompetisi di dalam pemilihan sekretaris daerah ini. Ya, seperti itu. Berarti memang keinginannya di kepemimpinan itu tidak harus hanya laki-laki. Iya, Ayo betul. perempuan juga bisa. Sekarang kalau untuk di Kota Palu saya sampaikan pernah ada yang
wawancara saya terkait bagaimana terkait dengan emansipasi dan juga peran perempuan dan laki-laki di Kota Palu. Saya sampaikan kalau di jajaran pemilihan terkait dengan jabatan struktural untuk pembicaraan terkait dengan perempuan dan laki-laki itu kami sudah tuntas. Artinya bahwa dalam pemilihan jabatan struktural kami tidak pernah mempermasalahkan terkait dengan jenis kelamin. Betul. Jadi bukan itu lagi yang menjadi ukuran, betul, tetapi kinerjanya yang menjadi ukuran. Jadi saya sampaikan itu kami tidak bicarakan lagi ke situ. Jadi itu sudah tuntas, tidak perlu dibicarakan. Karena secara fisik tidak ada perbedaan. Betul, boleh dilihat sekarang yang, di sini. Iya, yang membedakan itu saja yang kita lihat. Apakah dia ini bisa bertanggung jawab, kemudian kinerjanya seperti apa, track record rekam jejak karirnya seperti apa, itu yang kita lihat, bukan lagi terkait dengan jenis kelamin. Baik. Kemudian itu kan kami ikut, artinya semua pejabat struktural di tataran, artinya semua ASN ini pasti punya impian lah. Jabatan puncak itu sebagai jabatan puncak karir kita kan sebagai sekretaris. Iya, itu yang paling jabatan tertinggi jadi seorang pegawai negeri sipil kan. Jadi waktu ikut sih saya sebenarnya ya ikut saja. Maksudnya kalau memang itu takdir untuk saya ya pasti saya dapat. Kalau tidak kan berarti bukan jalan saya di situ. Hanya saja memang sejak menjadi pegawai negeri sipil saya tahun 1997 saya mulai mengawali karir saya sebagai CPNS itu ditempatkan di Bapeda. Jadi iya 97. Jadi mulai karir sebagai CPNS, calon pegawai negeri sipil, kemudian saya dapat dulu istilahnya masih eselon 4 ya, kepala seksi, kemudian kepala bidang, itu saya dapatnya itu di Bapeda. Jadi cukup lama saya di Bapeda itu kurang 10 tahun lebih. 10 tahun lebih saya di Bapeda. Saya termasuk pegawai yang baru berapa kali mutasi. Iya, jadi saya CPNS sampai PNS di Bapeda. Saya mendapatkan jabatan struktural saya sampai dengan eselon 3 itu di Bapeda. Kemudian di zamannya Pak Rusdi Mastura saya dipercayakan untuk menjadi dulu namanya Kabak Humas. Kabak Humas perempuan pertama juga saya di Kota Palu waktu itu. Nah, jadi di Kabak Humas itu saya ditanya, Ibu siap? Saya bilang jangan ditanya saya, ditanya pimpinan Pak Rusdi waktu itu, apakah Bapak mau saya dampingi sebagai Kabak Humas, kan itu yang melengket berarti kepada pimpinan kan. Sudah saya dilantik menjadi Kabak Humas itu tahun 2000, sekitar tahun 2000. Iya, tahun 2000-an, 2008 apa 2010 ya, waktu itu mungkin. Setelah itu saya menjadi staf ahli. Ya, staf ahli, kemudian menjadi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan KB dulu gabung. Jadi karir saya memang perpindahan saya, mutasi saya itu tidak terlalu banyak. Iya. Nah, jadi selama masa kepemimpinan Pak Rusdi Mastura itu saya memang dipercayakan untuk menjadi Kadis Pemberdayaan Perempuan. Beliau sudah sampaikan pokok urusan keperempuanan Ibu Irma urus ya. Oh ya, saya senang Ibu dari dulu kan saya ngurusin perempuan ini, ayolah. Iya, jadi udah urus. Jadi sejak itu habis jadi Kabak Humas, staf ahli tidak lama kemudian menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB dulu gabung. Kemudian waktu itu ada pemisahan lembaga itu. Ya. Kependudukan KB itu sendiri, kemudian pemberdayaan perempuan sendiri. Saya diwawancara, ditanya kalau misalnya disuruh memilih apa. Saya sampaikan kalau memang bisa, saya dipercayakan saya memilih sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kenapa? Karena memang saya bilang masih banyak masalah dan kasus-kasus yang harus kami tuntaskan. Ya. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mungkin dari alokasi dana kita tidak besar, tapi sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu kita untuk membantu orang lain. Karena di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu kami menangani kasus kekerasan baik terhadap anak, terhadap perempuan, kan? Menangani kasus, iya, kasus kekerasan. Boleh, sampai sekarang juga bisa. Jadi ada kasus kekerasan terhadap anak atau perempuan silakan melapor ke DP3. Karena di zaman saya sampai dengan sekarang kami itu menyiapkan lawyer untuk sampai proses
proses hukum di pengadilan kami, proses hukumnya tetap didampingi oleh lawyer kami. Kemudian kami kerjasama dengan psikolog, ya. Jadi ada pendamping psikolog yang akan melakukan pemulihan trauma. Ada juga rumah aman yang disiapkan. Itu jadi semenjak saya jadi Kadis Pemberdayaan Perempuan itu semua kami siapkan. Waktu Ibu menjabat Kadis Pemberdayaan Perempuan dulu, ya. Banyak nggak Bu yang datang melaporkan? Banyak kasus-kasus cukup banyak. Itu khusus untuk Kota Palu saja? Palu, ya khusus Kota Palu kami tangani. Kami juga kan bersama-sama dengan teman-teman NGO. Saya waktu di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu banyak bekerja sama dengan LSM perempuan, pemerhati perempuan. Jadi kami buat jejaring ya untuk melakukan penguatan dan penanganan kasus bersama. Nah, termasuk kami membentuk forum anak waktu itu. Jadi anak-anak saya itu banyak. Kalau waktu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, kalau Lebaran itu anak-anak saya banyak yang datang. Nah, jadi waktu itu belum ada sekretariat. Kebetulan masih di rumah yang tadi, di sampingnya ada. Saya bentuk buat itu jadi sekretariat forum anak. Satu kesyukuran bahwa kan anak-anak ini punya orang tua. Saya kadang-kadang udah kenal, Bu, saya ibunya ini, saya bapaknya ini. Jadi banyak jadi banyak iya, jadi banyak keluarga. Anak-anak itu kan satu kesyukuran itu sampai sekarang masih berjalan itu forum anak. Forum anak Kota Palu itu masih berjalan. Nah, itu anak-anaknya kan sudah banyak yang tergabung di situ. Akhirnya orang-orang tuanya juga kami kenal. Bu, saya selas sebentar. Ya. Dari kasus yang melapor, ada perempuan yang datang melapor ke kantor, nangis, terus dipukul, dimediasi lah dan sebagainya, dilaporkan lah suaminya, habis itu rujuk, Bu. Betul, bahkan suaminya yang jemput dia sampaikan rumah amannya di sini. Itu sengaja dibikin rujuk sama pemberdayaan perempuan? Nah, kami kan sebenarnya kalau dalam penanganan kasus kami kan tidak punya niatan untuk memisahkan, tidak. Yang paling penting adalah memberikan efek jerah terhadap pelaku, ya. Jangan, kami selalu sampaikan, jangan kejadian kekerasan ini dia akan terjadi berulang-ulang. Akhirnya perempuan merasa menikmati lah seperti itu, bahwa udah biasa, kalau dipukul ya sudah biasa seperti itu. Jangan sampai seperti itu kan? Iya, Bu. Iya. Merasa dipukul sudah biasa. Karena itu tidak, kami kan pernah mediasi, misalnya seperti yang tadi. Kami ingin mau efek jerah, minimal laki-lakinya ini ditahan dulu. Ditahan supaya mereka rasakan bahwa apabila melakukan kekerasan, mereka akan mendapatkan akibatnya seperti ini. Kadang-kadang perempuannya nggak sampai hati, tidak sampai hati. Bahkan ada di rumah aman, dia yang telepon, sampaikan alamat rumah aman, hanya suaminya jemput pergi. Seperti itu. Tidak lanjut kasusnya. Iya, tidak lanjut, banyak. Kalau yang begitu banyak, kasus begitu banyak yang tidak lanjut. Akhirnya kan menjadi kejadian yang berulang. Terus dia datang lagi, dilayani lagi, enggak? Ya, tetap dilayani, namanya ada kasus. Yang kami selalu sampaikan kepada perempuan, kebanyakan memang perempuan ini tidak bisa mengambil keputusan karena tidak mandiri secara ekonomi. Nah, karena tidak mandiri secara ekonomi, ini menjadi kerapuhan mereka untuk mengambil keputusan terhadap diri mereka sendiri. Seperti itu. Itu yang terjadi di lapangan. Yang terjadi. Jadi memang salah satu program kami itu pemberdayaan perempuan, perempuan yang sudah mengalami kasus kekerasan, kami latih dia untuk punya keterampilan supaya dia bisa mandiri, seperti itu. Baik. Bu, kita lanjut ini, motivasi apa yang bisa dibagi untuk masyarakat Kota Palu khususnya perempuan? Iya. Mengingat Ibu adalah pimpinan perempuan pertama yang menjadi orang nomor 1 secara administrasi di Kota Palu. Iya. Artinya saya mengalami dan melihat apa yang saya lakukan. Artinya pertama bahwa pertama itu tidak ada sesuatu yang instan. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang instan. Segala sesuatunya itu harus kita perjuangkan. Saya mendapatkan puncak karir saya pada hari ini karena memang dari awal karir saya jaga. Artinya saya jaga bagaimana ya, maksudnya pertama seperti ini. Apapun pekerjaan yang diberikan kepada saya selalu berusaha akan memberikan yang terbaik. Ya, hasil yang terbaik kepada apa yang dipertanggungjawabkan, apa yang menjadi tanggung jawab saya, seperti itu. Misalnya ada pekerjaan, dulu kan kami semua mulai dari bawah, dari staf ya. Jadi
pertama kedisiplinan kita untuk masuk kantor, ya. Jadi harus disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, ya. Selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi sesuatu itu tidak harus berkaitan dengan uang. Maaf ya, biasanya kan ada tidak betah di satu tempat ini, pindah lagi tempat ini karena katanya bukan tempat basah. Biasanya kan ada seperti itu. Makanya sebagai pegawai-pegawai baru saya selalu sampaikan, adik-adik jangan berorientasi uang, ya. Kalau kalian sudah bermasalah dengan uang, karir kalian tidak akan lama, ya. Karir kalian tidak akan lama. Jadi sesuatu itu yang paling penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, ya. Jangan biasanya kan memilih tempat-tempat yang katanya di situ banyak uangnya, banyak kegiatannya dan sebagainya. Sebenarnya kan semua sama saja. Ya, karena semua yang kita lakukan kan itu kita pertanggungjawabkan. Karena uang itu semua uang yang harus dipertanggungjawabkan, bukan uang yang bisa digunakan kemudian tidak dipertanggungjawabkan, tidak. Jadi pertama-tama saya pikir pertama kita harus disiplin, kemudian tanggung jawab terhadap semua tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Dan berikutnya artinya bertanggung jawab termasuk bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan. Artinya amanah ini kan harus kita pertanggungjawabkan, termasuk semua program kegiatan yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan dari sisi administrasi maupun dari aspek keuangan. Jadi pada waktu pemeriksaan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena semuanya digunakan sesuai dengan ketentuan aturan seperti itu. Dan sebagai perempuan tadi yang seperti Ibu sampaikan, mungkin kita harus mandiri tadi ya Bu, merdeka dengan memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi saya juga kan sampaikan bahwa kita jangan pilih-pilih kerjaan. Maksud saya jangan kita mau pekerjaan yang maksudnya yang bagi kita enak ya, tiba-tiba tidak, karena pekerjaan ini kan semua berbeda-beda. Artinya di saat posisi kita yang pekerjaan yang diberikan kepada kita ya kita selesaikan. Di saat posisi kita sudah bukan lagi di situ, pasti pekerjaannya berbeda lagi. Jadi saya sampaikan juga kepada teman-teman, pada apel dan sebagainya. Artinya bahwa kita kan masih diberikan waktu. Kita bersyukur menjadi pegawai negeri sipil, menjadi ASN. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita ya kita lakukan, karena waktu kita kan pasti akan berakhir. Saya akan pensiun, teman-teman juga akan pensiun. Pada waktu kita sudah pensiun, kita mau datang ke kantor saja sudah tidak bisa, mau apa lagi kan? Sudah tidak diterima lagi, mau apa datang ke kantor sudah pensiun. Jadi mumpung waktu kita masih ada, kita lakukanlah yang terbaik. Artinya apa yang kita berikan itu semoga itu membawa manfaat. Ya, semua itu membawa manfaat. Sekecil apapun yang kita lakukan, kami berharap itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, artinya itu menjadi kepuasan kita. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, apa yang kita dapat itu tidak instan. Itu semua butuh usaha dan harus menjaga karir kita. Karena kan rekam jejak karir kita ini dipotret rekam jejak karir kita. Apakah kita bermasalah atau tidak, itu kan pasti ada rekaman jejak tersebut. Masuk lagi data BPS, Kota Palu mencatat Bu, indeks pembangunan gender Kota Palu terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2023. Jadi tercatat di tahun 2020 itu indeks pembangunan gender Kota Palu sebesar 97,96%, meningkat menjadi 98,37% di tahun 2023. Sedangkan indeks ketimpangan gender Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2023 juga terus menurun. Jadi penurunannya itu 0,44% di tahun 2020 menjadi 0,21% di tahun 2023. Ini menandakan bahwa pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kota Palu semakin setara, keadilannya semakin terwujud. Lanjut ke pertanyaan, dari sekian banyak jabatan yang Ibu pernah diamanahkan, jabatan apa yang paling menantang bagi Ibu? Jadi
saya cerita ya, waktu saya ikut seleksi menjadi seleksi menjadi jabatan pimpinan tinggi eselon 2 untuk jabatan sekretaris ya, untuk eselon 2A ya. Itu artinya semuanya pasti berharap, tapi saya tidak menyangka bahwa pilihan itu akan jatuhnya ke saya, kan seperti itu. Jadi sebelum itu, pada waktu Pak Wali Kota dilantik sebagai Wali Kota di tahun 2021 ya, saya kan sudah sekian lama di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tiba-tiba Pak Wali Kota memberikan kepercayaan kepada saya, memberikan tugas menjadi Kadis Lingkungan Hidup. Jadi saya sempat berapa bulan menjadi Kadis Lingkungan Hidup. Itu menjadi tantangan bagi saya. Karena kan selama ini saya mengurusi kasus perempuan, kasus anak, artinya turun lapangan tapi pada momen-momen tertentu. Jadi begitu saya menjadi menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pertama setelah pelantikan ya, waktu itu saya mewakili untuk langsung serah terima pada waktu itu. Saya ingat kami dilantik tanggal 20 dilantik pada tahun 2021 ya, 2021. Langsung teman-teman sesama eselon 2 kadis-kadis yang lain, kenapa yang ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup? Karena kalau mau ditanya pasti orang semua nggak mau di situ Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Kan? Saya langsung sampaikan, tidak apa-apa, ini kan namanya amanah ya, saya harus jalankan. Ya, saya pikir saya harus bisa, saya pikirkan di mana saja saya harus bisa. Dan memang saya sudah cukup lama di Dinas Pemberdayaan Perempuan, artinya mungkin ada pengalaman tugas lagi yang baru yang bisa saya lakukan. Begitu serah terima, saya langsung ke Dinas Lingkungan Hidup sorenya itu. Saya tanyakan apakah ada masalah di sini yang belum terselesaikan. Kadisnya pertama bilang enggak ada, Bu. Begitu saya ke Dinas Lingkungan Hidup, saya tanya, mereka bilang, iya Bu, sampah-sampah itu sudah sampah di TPA itu sudah tidak bisa masuk, itu sudah menutupi jalan. Benar. Begitu saya dilantik hari itu, sorenya Pak Wali langsung telepon saya, Ibu tugas pertama Ibu ke TPA. Sedih enggak sih, ya, Bu? Ke TPA itu jam-jam 5, kurang lebih jam-jam 5 sore Pak, jam 5 lebih itu. Oh siapa? Saya ke sana. Saya telepon salah satu kepala bidang di sana, memang sama-sama kami di pemberdayaan perempuan sebelumnya, dia jemput, saya langsung ke TPA. Masya Allah, sampah di sana itu artinya sedangkan mobil dikerumuti sampah, apalagi dikerumuti lalat, apalagi manusia. Begitu saya lihat sampah yang begitu banyak, langsung saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ikhlaskan saya menjalankan tugas ini ya Allah. Artinya kalau kita lihat sampah dengan begitu banyak, saya langsung ini siapa sudah tidak, ini jalan kan di situ jam 4 lewat masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah terhalangi dengan sampah. Apa yang harus saya lakukan? Saya langsung telepon dinas PU waktu itu, ada enggak alat berat yang bisa saya gunakan? Oh kami tidak punya alat berat di sini Bu. Oh saya bisa pinjam kemana? Oh ini coba Ibu telepon ini. Saya telepon seseorang. Hari pas jadi lantik, sorenya saya langsung Pak Wali telepon. Tugas pertama Ibu ke TPA, lihat sampah. Iya sampah. Ibu berkaca-kaca dan saya pun ikut berkaca-kaca. Karena sampahnya begitu banyak ya Allah, saya langsung. Kalau saya langsung minta itu, ya Allah ikhlaskan saya melaksanakan tugas ini kan. Saya telepon salah satu orang yang ada direkomendasikan untuk pinjam alat. Saya telepon, Pak, saya Kadis DLH baru, boleh saya pinjam alat Bapak, tapi saya belum bisa bayar sekarang. Saya utang dulu, boleh enggak? Oh iya, saya bantu, kalau untuk Kota Palu katanya saya bantu, silakan dipinjamkanlah saya alat. Hampir kurang seminggu tuh sampah itu kita rapikan, dimasukkan dalam memang tempatnya, karena memang pasca gempa waktu itu kan sudah pada rusak, landfillnya rusak, ya banyak. Jadi sampahnya kami rapikan. Jadi perkembangan itu saya terus laporkan ke Pak Wali. Setelah itu TPA. Kemudian setelah itu saya turun ke lapangan. Saya harus lihat bagaimana sih proses-proses di lapangan sebenarnya. Sampai ternyata misalnya penyapu jalan. Itu tidak dikontrol, memang penyapu jalan mereka menyapu kemudian masukkan ke drainase. Ternyata kan tidak benar kan. Saya mulai lihat, oh ini kondisi yang ada di lapangan. Kemudian saya ikuti mobil pengangkut sampah yang armada roda 6, yang sekarang kami kan sudah adakan roda 4 ya.
yang roda 6 itu, dia jalurnya ke apa, bagaimana dia memungut, saya ikuti. Jadi sejak itu saya rutin untuk Sabtu Minggu saya turun lapangan. Saya lihat padat karya bekerja. Jadi padat karya itu bekerja, saya tanya pengawasnya mana, nggak ada. Saya minta nomor pengawas harus turun lihat orang bekerja. Kemudian lurahnya. Nah, jadi saya waktu itu turun lapangan, begitu saya di lapangan saya foto, saya kirim ke lurahnya. Nah, dan lama baru lurahnya muncul. Iya. Dulu, jadi saya di lapangan, mereka ternyata tidak di lapangan. Jadi begitu saya udah di lapangan, saya foto, saya kirim lurahnya. Nah, tidak lama baru mereka datang. Nah, itu saya lakukan. Saya lakukan mulai untuk menggerakkan. Kemudian kami ada perempuan Adipura. Waktu itu ada teman-teman. Perempuan Adipura itu yang dulu memang sebelumnya itu sudah kami waktu saya di pemberdayaan perempuan kami bentuk itu kelompok perempuan. Kami jadikan perempuan kita namakan perempuan Adipura. Jadi saya minta mereka melakukan edukasi, sosialisasi terkait kebersihan ini kepada khusus ibu-ibu rumah tangga. Tapi setelah itu memang Pak Wali sangat konsen dengan kebersihan. Jadi kami turun lapangan itu Sabtu Minggu dan saya Pak Wali minta untuk terus turun melakukan. Tapi memang tantangan cukup besar. Misalnya di beberapa kantor-kantor di provinsi itu kan saya turun dari kantor ke kantor juga untuk melakukan meminta untuk mereka membersihkan depan-depan kantor. Bahkan ada yang misalnya di rumah-rumah kan kalau rumah kosong kami minta dibersihkan, kalau tidak mau dibersihkan silakan dipagar. Jadi tidak menjadi potensi tempat pembuangan sampah. Itu saya dapat tantangan juga. Biasanya saya telepon cari tahu siapa pemilik. Ibu yang langsung telepon pemilik rumah? Iya, langsung pemilik rumahnya. Dulu saya langsung turun lapangan. Saya masuk ke kantor-kantor. Dulu Jalan Kartini ini saya masuk ke kantor-kantor situ. RRI itu paling tahu loh kalau saya udah telepon, Bu, sudah Pak, sudah boleh lagi dibersihkan depan kantor. Oh iya Bu, iya Bu. Nah, jadi memang kita harus tegur kan. Jadi saya tegur berapa kali kan. Pokoknya kantor-kantor di sepanjang Jalan Kartini itu saya masuk dari kantor ke kantor. Itu awal saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menggerakkan kan, untuk memberikan kesadaran. Biasanya kan kalau pagi mereka belum ada pimpinan yang datang. Masih penjaga kantornya, saya minta nomor teleponnya, Bu. Saya minta nomor telepon, saya telepon minta maaf. Pernah nggak tahu nih siapa yang minta nomor telepon. Saya jalan kalau itu kan saya jalan. Kemudian saya pernah ada yang kebetulan memang saya kenal, salah satu kepala dinas saya sampaikan rumahnya kalau memang tidak mau dibersihkan ditutup ya biar tidak jadi tempat potensi. Saya sampaikan nanti ibu ini juga jadi kepala dinas baru. Kenapa biar kita punya tanah semua mau diatur, mau ditegur kata baru nanti ibu kepala dinas baru mengurus juga orang punya tanah. Saya bukan masalahnya bukan begitu. Soalnya kalau tidak ditutup nanti jadi tempat pembuangan sampah. Jadi kan ya kalau tanah kosong itu jadi potensi tempat pembuangan sampah kan. Jadi kami minta ditutup, kan ditutup biar rapi ya. Jadi memang yang menjadi tantangan pada waktu itu menjadi kepala dinas lingkungan hidup itu awal itu kita harus turun. Dan Pak Wali ini orang yang memang juga turun lapangan. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan ataupun melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Beliau kan sangat konsen sekali terhadap kebersihan. Jadi beliau melakukan pemantauan secara terus-menerus. Awalnya terus terang HP saya itu penuh dengan gambar sampah. Jadi setiap hari Pak Wali dapat tumpukan sampah pasti dikirim setiap mau pagi, mau sore, mau malam, mau subuh, mau tengah malam. Jadi HP saya itu penuh dengan jadi seperti mau minta lo lihat sampah itu, foto sampah itu tiap hari ada. Itu sebentar jadi kepala dinas DLH itu ibu seminggu berapa kali nangis? Jadi awal-awal itu sudah. Jadi ibaratnya kenapa tidak pernah bersih-bersih perasaan sudah pernah ya saya ibu di mana? Hari Sabtu saya sudah habis turun, hari Minggu saya masak dulu kan, ibu di mana? Masih di rumah Pak, baru habis makan. Ibu, ini kotor di mana Pak? Ini kotor, semua kotor. Semua kotor. Langsung saya langsung mau makan kan udah jadi langsung saya telepon sudah cepat jemput, langsung keliling, karena Pak Wali semuanya kotor katanya semua kotor. Jadi memang jadi itu tantangan memang betul waktu jadi kepala dinas. Dan satu kesyukuran begitu jadi kepala dinas saya memang langsung turun lapangan. Jadi saya tahu persis kondisi di lapangan itu seperti apa. Sekarang ini kan seperti dulu padat karya itu kan kerjanya
berkumpul. Pak Wali mulai diatur jarak-jaraknya. Jadi mereka harus bertanggung jawab seperti ini. Pola kerjanya juga kita lihat. Saya sampaikan tidak boleh dibuang di drainase. Ini kan ada plastik itu dikumpul, nanti dibuang, nanti ada yang mengangkut. Kalau di sini kan jelas tidak ada yang angkut. Kalau dibuang di drainase itu bukan membersihkan tapi memindahkan sampah itu namanya kan. Nah, sampai sekarang juga saya kalau Sabtu Minggu olahraga saya tetap melakukan kontrol juga itu seperti itu. Ataupun kalau saya langsung telepon, ada ini sampai nggak diangkat apa. Dan itu saya sampaikan ini kerja kita ini belum selesai karena memang kota kita ini bersih karena dibersihkan, belum kesadaran. Nah, yang akan kita bangun itu kesadaran. Betul, Bu. Nah, saya ada yang buang sampah iya, di kaca jangan. mobil. Masih kami berapa kali tuh kami kejar orang yang membuang sampah dari dalam mobil, kejar. Pak, angkat, iya, angkat. Kami kejar. Jadi kalau misal kami minta kalau ada yang buang sampah sembarang, tolong dikejar, disampaikan. Saya berapa kali ya udah mengejar itu dan minta maaf mereka katanya dari luar tidak tahu. Orang dari luar Palu katanya tidak tahu ya. Diambil sampahnya Pak, jangan buang sampah sembarangan. Jadi memang itu bukan hanya sampah. Kalau di hal itu kan kalau hujan, doa saya itu mudah-mudahan tidak ada pohon yang tumbang. Karena itu kan harus kita urus juga pohon yang tumbang. Jadi kalau sudah hujan keras, ya Allah mudah-mudahan tidak banjir, tidak ada pohon yang tumbang. Jadi pada waktu hujan keras itu banyak pohon yang tumbang Pak Wali. Ibu di mana? Saya sudah di bawah pohon Pak, sudah di bawah pohon yang tumbang Pak. Pak, mohon maaf, saya sudah di bawah pohon. Apa yang Bapak harapkan? Ibu Kadis di mana? Saya bilang sudah Pak, di bawah pohon yang tumbang ini Pak sudah. Karena ada kalau hujan itu ada berapa pohon yang tumbang kan? Alat kami juga terbatas, jadi iya, jadi memang Ibu udah balik nanya begini, apa yang di mana? Jadi memang Jadi standar kerja Pak Wali ini memang dia standar kerjanya memang standar. Jadi kerja-kerja kita memang harus kita lakukan. Jadi pada waktu ada salah satu kadis yang baru dilantik kemarin kan ada hujan keras, saya telepon Bapak di mana? Masih di rumah. Jangan Bapak berharap mau tidur ulang, cepat turun. Saya sudah di lapangan. Iya, saya bilang saya sudah di lapangan. Bapak cepat turun. Oh iya Bu. Jadi kalau ada bencana kami kalau banjir apa saya langsung telepon Kadis kepala Kalak BPBD, kepala dinas kebersihan, kepala dinas DLH, itu sudah harus saya telepon. Sudah Bu, kami siap, sudah di lapangan, Walaupun saya di luar kota, saya sudah Bu, kami sudah di lapangan. Jangan-jangan Kadis DLH yang sekarang Bu sudah dapat telepon dari Ibu, dapat telepon dari Pak Wali lagi. Di mana? Sudah di bawah. Karena sampai sekarang kan lapor-lapor wali kota itu Pak Wali kirim ke saya kirim lagi ke Kadis. Jadi biasa mereka sudah Bu, sudah ditindaklanjuti biasa dong. Jadi memang Pak Wali orangnya selalu kontrol terkait dengan kondisi di lapangan. Jadi beliau jadi memang kami berusaha setiap ada masalah langsung diselesaikan secepatnya. Karena kan lapor wali kota itu langsung ke pimpinan. Langsung ke pimpinan. Kalau belum selesai mereka lapor lagi kan, kalau selesai. Jadi kalau dulu menjadi Kadis Lingkungan Hidup itu memang terkait dengan taman yang kotor, kemudian pohon yang tumbang, pohon-pohon besar. Kalau hujan itu kan dulu banyak pohon-pohon kita yang rapuh, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang karena kita sudah perbaiki. Yang lainnya itu sudah memang kalau hujan keras jatuh, kemudian juga terkait dengan kebersihan. Jadi tapi saya tidak sampai setahun, saya menjadi Kadis Lingkungan Hidup. Kemudian itu tidak sampai setahun. Tidak sampai setahun, kemudian itu menjadi sekretaris. Kemudian ikut ini. Iya, mungkin itu yang jalan saya menjadi seorang sekretaris melalui Kadis Lingkungan Hidup itu mungkin di situ itu yang menjadi karena gercep Bu. Ya, itu mungkin salah satu penilaiannya itu. Betul. Jadi mau malam mau apa kita harus turun. Betul. Iya. Jadi kalau boleh tahu ini dari cerita Ibu tadi lebih menantang ngurusin perempuan atau ngurusin sampah-sampah dan pohon tumbang? Iya. Tapi memang kalau mengurusi sampah ini memang kita perlu kesabaran juga. Jadi yang kita akan bangun kesadaran. Jadi kapanpun kota kita akan tetap bersih seperti itu. Dan Pak Wali sampai dengan sekarang itu terus melakukan pengontrolan di lapangan. Iya. Misalnya saya juga biasa turun ke kelurahan-kelurahan.
hari kemarin hari Kamis ya saya turun juga lihat ingatkan juga lurah-lurah tetap tetap melakukan pemantauan untuk kebersihan. Iya, karena masih Jadi ada masih titik-titik. dikontrol terus ya. Harus dikontrol Ibu, terus. Pak Wali, Irma maupun Pak Wali itu masih tetap melakukan kontrol. Artinya sudah banyak yang kita gerahkan di lapangan, tapi yang kita harapkan kontrol dari lurah, kemudian menggerakkan masyarakat ini harus terus ada. Tapi saya juga sebagai masyarakat Kota Palu, saya melihat perubahan dari beberapa tahun belakangan ini. Kota Palu bersih, setuju? Iya. Kota Palu lebih bersih. Iya. Kalau dulu dan itu luar biasa kalau dulu. Iya. Baik, kita lanjut. Nah, ini novel-novel, Bu. Bu punya kenangan tersendiri enggak sih, Bu, begitu melihat novel-novel ini? Apa ya? Apa yang terbayang? Kalau dulu masa kecilnya saja itu yang kita baca itu kan dulu apa majalah Bobo. Kalau yang dulu ya, suka baca majalah Bobo. Ibu enggak suka kalau yang baca dulu. Kalau novel nggak terlalu sih, jarang. Suka. Iya. Kalau dulu aja kalau yang kecil-kecil, yang majalah anak-anak kecil dulu. Majalah Bobo gitu ya. Iya. Jadi kita dapat informasi bahwa ibunya Ibu Irma suka membaca novel. Oh iya, kalau ibu saya memang suka membaca. Suka membaca novel. Kemudian mungkin itu yang turun ke Ibu Irma, jadi suka membaca. Sempat Ibu Irma bercerita kepada salah satu sahabat. Ibu bilang gini, karena ibu kan suka membaca nih, katanya ibu suka membaca gitu. Ibu pernah ngomong sama salah satu sahabatnya ibu gini, di satu momen yang mungkin ibu sudah tidak punya begitu banyak waktu untuk membaca. Akhirnya ibu bilang ke dia gini, saya sekarang merasa bodoh karena saya sekarang sudah jarang membaca. Iya, tidak ada waktu lagi. Betul. Karena saya sudah tidak punya waktu. Iya. Tapi kata-kata merasa bodoh itu loh, Bu, dari mana? Iya, maksudnya. Iya, karena apa ya? Waktu kita itu kan lebih banyak pada urusan administrasi ya, menyelesaikan surat-surat dan sebagainya. Jadi memang kalau di Bapeda, kalau dulu kan kita di Bapeda lebih banyak membaca terkait dengan aturan, program-program dan sebagainya. Artinya kalau dulu lebih banyak waktu kita ya untuk membaca kan. Kalau ada sekarang jenis buku tertentu yang ibu suka baca? Tidak juga sih, saya tidak juga. Jadi apa saja yang apa saja kita ingin tahu ya saya baca. Jadi memang sekarang kan lebih banyak waktu itu lebih pada kegiatan-kegiatan administrasi, kemudian kegiatan-kegiatan memimpin pertemuan, rapat-rapat dan sebagainya pada gitu. Sekarang kan kami misalnya hari Jumat sudah memberlakukan jam kerja pulangnya jam sebelum sholat Jumat ya. Tapi tetap juga sih kalau saya ada beberapa OPD dan saya sendiri tetapnya pulangnya jam 5:30, jam 5 tetap. Karena memang kalau kami tinggalkan berkasnya pasti akan banyak sekali kan yang tidak terselesaikan. Jadi memang artinya pekerjaan itu memang harus kita nikmati juga karena memang karena ini adalah tanggung jawab yang harus kita selesaikan dan kita nikmati untuk itu. Baik, terkait dengan suka membaca atau literasi, Bu, Badan Pusat Statistik Kota Palu juga mencatat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Kota Palu sebesar 84,4% di tahun 2023, termasuk kategori sangat tinggi, tertinggi dari semua wilayah di kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Makanya kita membangun kantor kearsipan kita ini menjadi supaya lebih menarik dan baik, jadi orang lebih banyak yang suka datang untuk membaca di sana, merasa nyaman, pemandangannya juga bagus, kantornya juga bagus. Baik. Kalau dulu kantor kearsipan kita kan kantor yang hanya sewa satu ruko. Yang di Kakak Tua itu? Iya, satu ruko, tapi sekarang kan sudah bagus tempatnya. Iya. Artinya jadi semakin banyak yang datang, datang. Anak-anak juga mencari, mahasiswa juga mencari informasi juga bisa di sana. Iya. Bisa diceritakan, Bu? Iya. Ini foto guru tua ya? Iya, guru tua. Tokoh pemuka agama yang sangat dicintai warga Kota Palu, bukan hanya warga Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Iya. pada umumnya. Nah, ini kabarnya Ibu punya hubungan keluarga dengan istri dari Iya, guru tua. istri dari guru tua ini kami panggilnya Ite ya, panggilnya Ite nama kecilnya ya. Beliau ini kakek saya dari ibu, ya. Jadi ibu saya punya bapak itu kakak beradik dengan istrinya guru tua ini yang kami panggil Ite ini, iya. Jadi kakak beradik, iya. Kakak beradik. Iya. Jadi saya dulu pertama waktu kecil saya heran kok kami punya keluarga orang Arab ya, orang Arab. Ternyata sejarahnya seperti itu. Saya dulu heran sama ibu saya, kenapa kita bersaudara sama orang Arab? Saya juga lihat biasa orang mencium tangan ibu saya itu kalau orang Arab kan tipnya di Bali kan, habis di atas di belakang. Nah, kemudian pernah saya kecil ikut ibu saya ke salah satu daerah kabupaten. Itu ada kue-kue di toples, mereka minta ibu saya membacakan doa begitu. Oh iya, saya pikir, ya, kenapa saya bertanya, ternyata istri dari guru tua ini kakak adik dengan ibu saya punya bapak. Jadi mereka kakak adik dengan ibu saya punya bapak. Kakak beradik. Iya. Ini foto keluarga. Oh, foto keluarga. Dan ada. Oh, ini. Ya, iya. Ini anak 3 Bu ya. Iya. Anak 3. Kemudian ini foto lama nih ya. Foto lama, ini sekarang ya. sudah besar. Ya. Kami agak kesusahan Bu. Oh, iya. Cari foto Ibu. Karena tidak banyak beredar. Iya kan, tidak banyak beredar. Wah, gimana ini? Akhirnya kita punya satu spy. Ya. Ini yang paling kiri ini adalah kita punya ini Bu. Iya. Cepu. Iya, betul Muki. Muki, cari dulu fotonya Mama. Aduh susah, nggak tahu Mama taruh di mana nih. Foto-foto dulu ya soalnya. Gitu. Jadi ini kabarnya Ibu tuh di rumah. Iya. Tidak pakai bantuan. Iya, kami tidak ada. Asisten rumah tangga. Iya, dulu sih waktu anak saya masih kecil ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi memang kami semuanya bisa bekerja begitu. Semua urusan rumah. Jadi terkait dengan misalnya kalau dulu ada yang merasa tabu pekerjaan yang tidak boleh diselesaikan oleh laki-laki. Kalau kami di rumah tidak ada seperti itu. Jadi anak saya mungkin ini dari kecil juga saya sudah biasakan. Makanya biasanya teman-temannya dulu waktu di rumah di lapangan itu temannya sering tempat kumpul di situ. Di Taman Gor ini. Taman Gor itu. Biasa mereka bilang, oke, kayaknya seperti perempuan katanya. Sapu-sapu. Iya, sapu, disuruh sapu. Apa padahal enggak. Saya bilang tidak ada perempuan laki itu cuma karena mereka tidak biasa kerja. Dia lupa siapa mamanya. Iya, tidak biasa kerja. Jadi tidak ada yang tabu, tidak pekerjaan itu tidak ada yang tabu bagi perempuan ataupun laki-laki. Mungkin ini biasa ke pasar. Jadi tidak ada perbedaan pekerjaan perempuan dan laki-laki kalau saya di rumah semua bisa kerja. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu tuh lebih jago masak atau bersih-bersih? Oh, bersih-bersih rumah. Wow. Kalau masak kita sama. Kalau saya bersih-bersih rumah. Saya mending bersih-bersih daripada disuruh Betul. masak. Oke Bu, Iya. kemudian katanya Ibu tuh pernah tinggal di Australia itu fotonya. Iya, saya Masih waktu muda saya belia. di Bapeda, saya Oh, ini sudah kerja, sudah PNS. sudah kerja. Iya, waktu itu ikut waktu itu kan ada program dari Kementerian Dalam Negeri. Short course itu 3 bulan. 3 bulan predefakturnya, ya, short course-nya 3 bulan. Predefakturnya sebelumnya itu di Jakarta 3 bulan, kemudian di Australia 3 bulan. Jadi kami semacam kuliah tapi di UC Universitas Canberra. Iya. Jadi 3 bulan, iya 3 bulan. Jadi anunya 6 bulan. Itu programnya Kementerian Dalam Negeri. Pada waktu ingat nggak ada bom Australia waktu itu, kedutaan Australia. Iya, 2023 ya? 2003. Bukan 2003. Iya, itu saya lagi sementara kursus di Jakarta kan itu dari di tempat kursusnya Indonesia Australia. Nah, itu saya ingat tuh sama Munir. Nah, kemudian Munir diracun di pesawat ya, katanya informasinya seperti itu kan. Saya sempat lihat dia di tempat kursus itu, sempat lihat. Nah, jadi waktu bom itu meledak, kami sementara di tempat kursus. Itu hanya beda sekitar 3 gedung dari kedutaan. Nah, itu kami kan dari daerah, semua teriak gempa bumi. Nah, guru kami kan kebangsaan Amerika, dia langsung bilang no, it's bomb.
Mereka rupanya udah di warning untuk jauhi Rasuna Said, tempat-tempat khusus ya. Itu tahun itu. Kemudian setelah itu waktu itu memang kami melanjutkan kursus dalam ketidaktenangan karena kejadian bom kedutaan. Sementara kami kan kursusnya di tempat Australia itu papannya langsung dicabut. Disampaikanlah kepada pengelola, silakan kalau mau kursus, mau berhenti juga silakan karena mereka tidak menjamin keselamatan kita. Tapi kan kami bilang kami tidak mungkin juga diberangkatkan kalau tidak ada jaminan dari pemerintah Indonesia. Akhirnya kami tetap diberangkatkan ke Canberra. Selama 3 bulan di sana kami ini short course-nya di kuliahnya di Universitas Canberra. Kemudian ada juga cari pengalaman kebetulan saya dapatnya di Sydney untuk di departemen begitu kami praktek kerjanya di situ. Iya, praktek kerjanya di situ. Itu diutus dari Bapeda. Iya, dari Bapeda. Iya, pemerintah kota, program dari Kemendagri. Program dari Kemendagri. Iya. Sebelumnya saya mengenal Ibu Irma Yanti ini kurang lebih dari tahun 2003 sampai sekarang. Saya kenal beliau, kami bersama-sama lalu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu. Saya mengenal sosoknya ini orangnya kalau bicara itu berdasarkan data dia bicara, kemudian faktual, apa adanya, tidak kesannya tidak mengarang, tapi berdasarkan data faktual yang ada. Itu yang biasanya yang sering beliau sampaikan itu, seperti itu. 3 kata tentang Ibu Irma ini, yang pertama teliti, yang kedua friendly, yang ketiga beliau ini orangnya menerima masukan. Harapan Ibu Irma yang pertama tentunya sehat, ya, sehat, Kak Ima, sehat, kemudian dalam memimpin khususnya ASN sebagai sekretaris kota tentunya mengayomi seluruh ASN Kota Palu. Tentunya juga kami harapkan tetap humble seperti sekarang ini, tetap selalu menerima masukan. Beliau ini Ibu Irma kalau saya lihat itu bisa menerima saran masukan tentang apa-apa yang kejadian terkait dengan pembangunan ataupun masukan terhadap situasi ASN ini. Nah, itu yang harapan kami dengan beliau, tetap humble dengan semua ASN dan birokrasi di Kota Palu. Seperti itu. Harapannya tetap humble dan mengayomi. Kemudian artinya, 3 katanya tadi, teliti, friendly, dan menerima masukan. Itu kata Pak Fahri tentang Ibu. Baik, Bu. Ini kita ke pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana Ibu melihat Kota Palu 5 tahun ke depan? Dan apa saja yang harus dikejar dalam pembangunan Kota Palu tercinta ini? 5 tahun ke depan. Itu yang saya pertama, saya berharap banyak bahwa pembangunan kita ini akan terus maju ya. Artinya kita sudah memulai. Kota kita sudah mulai bersih, kota kita sudah mulai rapi, kita sudah mulai tertata dengan baik, kemudian kita sudah diakui dalam program-program yang kita lakukan, dan apa yang kita sudah capai sampai hari ini di tahun 2024, sudah cukup banyak penghargaan di tahun 2023, itu penghargaan ini kan sebagai bukti kerja-kerja kita. Saya berharap ini kerja-kerja kita ini akan terus kita tingkatkan. Harapan saya kalau ritme kerja kita terus kita tingkatkan, pasti akan lebih baik kita ke depannya. Dan ini yang saya sampaikan tadi, memang kita harus terus tumbuh
kemudian standar kerja kita harus terus kita tingkatkan. Saya sepakat dengan Pak Wali Kota, Pak Hadianto, bahwa memang kita harus terus bergerak. Ya, kita harus terus bergerak, dan saya sampaikan bahwa kita belum berhenti sampai di sini. Masih jauh jalan yang harus kita tempuh, ya, masih jauh jalan yang harus kita tempuh untuk merubah Kota Palu untuk lebih baik, ya. Pertama terkait dengan standar-standar kerja seluruh ASN kita. Saya ingin semua ASN kita, pertama kita disiplin dalam disiplin waktu kita untuk bekerja sesuai jam kerja yang sudah ditentukan. Kemudian kita harus selalu punya target untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, ya. Membangun kesadaran bukan keterpaksaan. Karena ini adalah kewajiban, mari kita lakukan dengan keikhlasan. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi ringan dan tidak menjadi beban, ya. Kemudian saya juga selalu pesan kepada teman-teman ASN, manfaatkan waktu kita karena waktu kita ini pasti akan selesai, ya. Kita sebagai PNS ini punya waktu. Begitu waktu kita selesai, ada sesuatu yang kita tinggalkan. Artinya sekecil apapun yang kita lakukan kalau bermanfaat, kenapa tidak? Kenapa tidak kita lakukan? Kemudian ke depan, insya Allah saya berharap kalau standar-standar kerja kita sudah semakin tinggi dan juga ini akan menggerakkan masyarakat, mudah-mudahan itu akan berjalan terus. Ya, berjalan terus secara otomatis. Saya juga sampaikan kepada teman-teman semuanya, karena kita adalah pamong, kita contoh. Aparatur sipil negara ini adalah contoh oleh masyarakat. Jadi segala sikap dan perilaku kita itu menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi apapun yang kita programkan, yang kita lakukan, itu kita harus dahulukan dengan kita yang memulai. Kita harus dahulukan dengan kita memulai. Kita tuntut masyarakat membayar retribusi. Kita harus dahulu kita yang membayar retribusi. Ya. Salah satu syarat bukan sih, Bu? Iya, betul. Kami menjadikan salah satu syarat pembayaran TPP. Dan itu kenapa? Karena kita juga menjadi bagian dari masyarakat. Jangan kita tuntut masyarakat membayar tapi kita tidak membayar. Kita tuntut masyarakat bayar PBB. Kita harus bayar PBB. Karena kita juga punya rumah, punya tanah yang kita punya kewajiban sebagai warga negara harus membayar pajak PBB, pajak bumi bangunan. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, mari kita menjadi contoh karena memang kita pamong, kita hadir untuk memberikan contoh. Kemudian sebagai aparatur sipil negara, kita memang ditakdirkan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau masyarakat puas, insya Allah mereka akan doakan kita untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi itu yang harapan saya. Baik, terima kasih sekali Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk bisa datang ke sini. Iya, makasih banyak. Sama-sama mengulik masa lalu. Iya, cerita banyak. Nah, ini juga ada di bawah pohon tumbang. Iya, ini waktu musim hujan, udah jadi sekretaris nih. Jadi panggil camat, panggil raya. Kalau sudah hujan harus ada di lapangan. Kami merasa senang sekali nih bisa makasih banyak ke sini bercerita. Jadi kita lebih kenal lagi Ibu Irma pada. Kalau saya sih paling gampang ditemui, mau ditelepon, mau datang. Jadi saya tidak, artinya bagi saya mau staf, mau pejabat, mau siapa saja silakan, tidak ada batasan karena memang ya kita kan melayani. Jadi saya tidak menggunakan sistem yang terlalu kaku antara atasan dengan bawahan. Di mana saja kita ketemu, mau telepon, mau WA, tidak ada masalah. Baik, Ibu terima kasih mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi pimpinan yang disayangi oleh bawahan-bawahannya. Karena banyak cerita baik juga tentang bagaimana Ibu akrab dengan semua orang yang ada di lingkungan kerja Ibu, seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya sih banyak juga contoh yang saya ambil dari mantan-mantan pimpinan saya. Oh, seperti itu. Ya, waktu saya menjadi misalnya waktu di Bapeda ada sosok Pak Maulidin. Beliau itu kan mantan kepala Bapeda. Waktu itu saya masih jadi stafnya juga di sana, ketelitian beliau. Kemudian almarhum Rahmat Kawaru,
Pak Rahmat Kawar itu orang yang sangat low profile. Itu juga artinya mantan pimpinan saya, Pak Gunawan, Pak Dharma Gunawan. Jadi semua orang-orang yang memang artinya pola kepemimpinan yang mereka berikan itu yang positif, itu yang saya coba ambil karena saya menjadi staf mereka secara berkekan. Ada beberapa pemimpin nilai-nilai mereka itu almarhum Rahmat Kawar itu sangat low profile. Jadi artinya iya nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai yang saya bawa dan termasuk nilai-nilai yang diberikan tentunya kedua orang tua saya kan. Iya. Jadi saya tidak pernah merasa. Saya kadang-kadang biasa kalau jadi sek apa sih bedanya dengan yang lain-lain itu sepertinya tidak ada satu ya sepertinya sama saja. Biasanya kenapa tidak berubah? Apanya harus berubah? Memang tapi kan bagi orang-orang tertentu itu akan mengalami perubahan. Tidak ya, maksud saya tidak ada yang berubah sebenarnya. Cuma yang berubah adalah tanggung jawab. Betul. Lebih berat kan Bu? Iya, yang berubah adalah tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab itu yang berubah. Kalau untuk kita sekali tidak lagi ada. kita berikan Terima kasih. Baik Sobat Data BPS Kota Palu, demikian tadi bincang-bincang kita bersama tokoh perempuan populer di Kota Palu tercinta ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, nanti kita masih ada episode-episode berikutnya. Tetap saksikan Carlota BPS Kota Palu. Dadah, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa.